wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Imamul Haramain, qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi Syarhil Waraqat, faslun wa ammal amu fa huwa ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Kita sekarang membahas tentang am. Jadi ada istilah lafadz itu am, ada khos, nanti ada takhsis. Am. Apa itu am? Fahuwa ma'amma syai'aini fasaidan. Ma sesuatu, yaitu lafadz maksudnya. Lafadz yang merata atau mencakup dua perkara, fasaidan atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa keterbatasan. Artinya tanpa adanya sesuatu yang menunjukkan keterbatasan. Ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Lafadz yang mencakup dua perkara atau lebih, dua perkara secara bersamaan, bukan secara bergantian, dua perkara secara bersamaan atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa ada yang menunjukkan keterbatasan. Am itu mustaq min qaulihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Jadi mustaqnya dari fi'il amma. Am itu isim fa'il. Diambil dari kata-kata amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Artinya saya memberi Zaid dan Amr secara bersamaan. Nah, jadi secara bersamaan saya umumkan pemberian itu pada Zaid dan Amr. Wa amamtun nas bil ata, berarti semua manusia bil ata dengan pemberian. Ai syamiltuhum bihi. Jadi saya ratakan saya beri semua orang itu dengan atau saya ratakan dengan atau. Fafil ami syumulun, di dalam am terdapat syumul, menyeluruh, jadi mencakup secara keseluruhan, itu am. Ini am takrif yang disebutkan oleh Imam Haramain ada di Waraqat. Ada takrif yang mungkin lebih mudah difaham, disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansori. Beliau Syekhul Islam mentarifi am dengan lafdzun yastaghriq as-salihalahu min ghairi hasrin. Jadi lafdzun yastaghriqu, istaghraqa yastaghriqu, lafdzun yastaghriqu as-saliha lahu min ghairi hasrin. Lafdzun yastaghriqu as-saliha lahu min ghairi hasrin. Itu definisi Syekhul Islam Zakaria. Apa? Lafadz yang yastaghriq, menghabiskan, artinya mencakup, as-saliha, makna-makna yang pantas untuk masuk ke dalamnya. Makna-makna yang pantas masuk ke dalamnya. As-saliha lahu ay lil lafdi min ghairi hasrin, tanpa ada yang menunjukkan keterbatasan. Artinya di dalam lafadz itu tidak ada yang menunjukkan keterbatasan, walaupun namanya makhluk masih terbatas. Tapi keterbatasan tidak ditunjukkan oleh lafadz, ditunjukkan oleh realita, kenyataan, atau yang lain. Tapi secara lafadz tidak ada. Kayak misalnya Allahumma ighfir lil muslimin. Kalimat al-muslimin ini mencakup semua yang muslim. Pokok baca syahadat muslim, baca dua kalimat syahadat muslim. Urusan hatinya kita nggak tahu, pokok mengucapkan dua kalimat syahadat muslimin. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin, ya permintaan ampunan untuk semua muslimin, yang asi, yang ta'i, dan semuanya. Pokok muslim. Nah ini al-muslimin yastaghriq, lafdun yastaghriq as-salihalahu, lafadz yang mencakup seluruh makna yang pantas untuknya, yaitu siapa? Semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Berapa jumlahnya? Ya tidak terbatas. Kalau yang muslim waktu itu ada 10, ya 10. Kalau ada 1 juta, ya 1 juta. Kalau 1 triliun, ya 1 triliun. Jadi lafadznya tidak menunjukkan keterbatasan. Walaupun muslimin sedunia juga bisa dihitung, terbatas juga, namanya makhluk pasti terbatas. Tapi terbatasnya gara-gara kenyataan. Tapi secara lafadz enggak. Kayak tolaba ma'had dalwa. Tolaba ma'had dalwa aham, mencakup semua santri dalwa. Semua yang terdaftar sebagai santri mencakup. Berapa? Sekarang kenyataannya misalnya 18.000. Tapi nggak terbatas 18.000. Seandainya nanti ada tambahan 18.000 lagi jadi 36.000, ya semuanya masuk ke dalam maknanya tolabat ma'had darul lughah wa dakwah. Nah seperti itu. Nah, ini am. Jadi lafdzun yastaghriq as-salihalahu min ghairi hasrin. Lafadz am ya harus ditetapkan pada keumumannya.
kecuali ada yang mentaksis, itu kaidahnya. Jadi ketika ada lafadz am dalam hadis, dalam Al-Quran, ya harus ditetapkan keumumannya. Nggak boleh dikecualikan sebagian afrod, nggak boleh, kecuali ada yang mentaksis. Gitu. Tidak boleh mengeluarkan sebagian makna kecuali ada mukhassis yang mentaksis. Gitu. Nanti apa saja yang mentaksis, bagaimana cara mentaksis am, itu nanti akan dibahas. Nah ini am, yang jelas itu harus diarahkan kepada semuanya, harus diarahkan pada semuanya, dan mencakupnya secara bersamaan, mencakupnya secara bersamaan itu am, itu am. Umumnya umum syumuli, umumnya itu umum syumuli, bukan umum badali. Ada mutlak, nanti umumnya itu umum badali, mencakup semuanya. Tapi tidak secara bersama, badali. Misalnya aktik rokobatan, lafadz rokobatan bukan am, merdekakan budak. Budak ini bisa, misalnya ada budak Zaid, Amr, Bakar, Khalid, Bejo misalnya. Ini nama-nama budak. Aktik rokobatan bisa berlaku pada semua ini apa enggak? Bisa. Tapi namanya rokobatan kan mufrad. Rokobatan kan mufrad. Bisa diterapkan pada Zaid, bisa pada Bakar, Umar, Khalid, Bejo, bisa semuanya, iya kan? Tapi apakah langsung semuanya dimerdekakan? Enggak. Kalau udah yang merdekakan Rokobah, Zaid, ya sudah, yang lain enggak masuk sudah. Kalau yang dimerdekakan itu Amr misalnya, ya sudah, yang lain enggak masuk. Jadi semua bisa masuk, tapi badali, bergantian, tidak secara bersamaan. Beda kalau Allahumma ghfirlil muslimin, ampuni semua muslimin, bukan gantian. Kalau Zaid yang diampuni, Amr enggak usah. Kalau Amr yang diampuni, Zaid tak usah. Enggak seperti itu. Semuanya diampuni semuanya. Itu kalau am. Masuk secara bersamaan. Jadi tercakup oleh lafaz secara bersamaan. Tapi kalau mutlak enggak, nanti umumnya badali. Kalau am umumnya syumuli, menyeluruh. Jadi keumumannya itu menyeluruh secara bersamaan. Daf'atan wahidatan. Tapi kalau mutlak itu ada sisi keumuman, tapi bukan syumuli sifatnya, melainkan badali. Kalau Zaid, aktik rokobatan. Kalau udah diterapkan pada Zaid, ya enggak usah ke Amr. Kalau udah diterapkan ke Amr, enggak usah ke Zaid. Lah itu. Bisa kedua-duanya bisa. Bisa masuk dua-duanya ini, tapi salah satu. Tidak semua. Yang mana saja terserah, tapi salah satu. Itu umumnya mutlak. Jadi umumnya badali, bukan syumuli. Nah, sekarang musonef akan menjelaskan lafadz-lafadz yang dianggap am, kan tadi sudah disinggung, ada am, ada mutlak. Beda maknanya, itu secara makna beda. Kalau am menyeluruh ke semuanya secara bersamaan. Kalau mutlak bisa menyeluruh ke semuanya tapi nggak secara bersamaan, salah satu. Nah, itu mutlak. Nah, sekarang kita kan berarti harus paham mana lafadz am, mana lafadz mutlak. Mana yang dikatakan am, mana yang dikatakan bukan am. Lah banyak lafadz am, kalau di kitab-kitab yang besar disebutkan beberapa. Yang kalau bikin gampang, antum yang mutolaknya wajiznya Dr. Hasan itu enak, itu gampang. Lengkap, lumayan lengkap. Untuk pemula itu lumayan lengkap. Dan bahasanya mudah. Nah, di sini terangkan sebagian. Wa alfadhuhu, lafadz-lafadznya am, al maudhu'atu lahu, yang dicetak untuk menunjukkan mana am, untuk menunjukkan mana umum, arbaatun. Di sini disebutkan hanya 4 saja. Sebenarnya banyak yang disebutkan oleh musonef 4. Gitu. Pertama, al-ismul wahid, maksudnya mufrad, al mu'arraf bil alif wal lam. Isim mufrad yang dimakrifatkan dengan al. Ini am. Nahwu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lah, al insan ini mufrad dimakrifatkan dengan al. Ini menjadi am. Jadi seluruh manusia. Loh, dari mana muncul makna seluruh? Gara-gara alnya ini. Nah, am. Seluruh manusia itu rugi. Siapa? Semuanya rugi, dikecualikan. Nah, ini taksis ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat itu. Amanu, amilus solihat, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Ini yang enggak rugi. Yang selain itu rugi semuanya. Nah, ini contoh am. Iya, tadi lupa nggak diterangkan. Jadi am itu kan
lafdun yastaghriqus shalihan lahu min ghairi hasrin. Jadi lafadz yang menunjukkan makna menyeluruh kepada semua makna yang layak masuk kepadanya, yang pantas masuk padanya, tanpa ada yang menunjukkan keterbatasan dari lafadz itu. Kadang ada lafadz itu menyeluruh ke semuanya, tapi secara lafadz sudah menunjukkan keterbatasan. Ini bukan am, kayak isim adat. Miliun, 1 juta. Kalimat 1 juta, misalnya 1 juta orang. 1 juta orang, semua orang yang jumlahnya 1 juta masuk semua nggak ke situ? Masuk semuanya, menyeluruh. Tapi lafadznya menunjukkan keterbatasan. Kalau 2 juta tidak masuk sudah. Kenapa tidak masuk? Ya karena lafadznya menunjukkan terbatas 1 juta. Beda kalau kayak tadi tolabah ma'had dalwa, santri pondok dalwa. Kebetulan yang ada sekarang misalnya 18.000. Nah, kalau tahun depan jadinya 100.000 ya masuk semuanya. Beda kalau miliun tadi 1 juta masuk semua, tapi kalau ditambah jadi 2 juta, tidak semua masuk. Karena lafadznya menunjukkan keterbatasan. Udah, kembali ke apa? Itu contohnya. Kembali ke lafadz am. Pertama itu isim mufrad yang dimarifatkan dengan al. Ini menjadi am. Tapi ya antum kembalikan ke nahwu, macam-macamnya al itu kan ada beberapa macam. Ada al itu al-ahdi. Ada al itu lil haqiqah. Kalau al-ahdi jelas ndak am. Kenapa? Kalau al-ahdi kan muayyan yang dimaksud. Misalnya ja'a rajulun wa ra'aitur rajula. Kemarin ada seorang laki-laki datang dan sekarang saya melihat laki-laki itu. Nah, ini bukan ke semuanya laki-laki ya, laki-laki yang ma'hud itu yang sudah ma'hud, baik ahad dzikri, ahad dhihni atau ahad al-hudur. Ini semua alnya kalau al-ahdi nggak am. Berarti yang dimaksud adalah al yang lil istighraq. Al yang lil istighraq. Kayak alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji yang bentuknya ada 4 itu ya. Itu. Jadi al yang bukan al-ahdi. Kalau al-ahdi tidak am. Tidak am. Tapi al yang lil istighraq. Lil istighraq. Di sini disebutkan mufrad yang dimarifatkan dengan al itu am. Begitu juga yang dimarifatkan dengan idhofah. Jadi isim mufrad yang dimarifatkan dengan idhofah itu juga am. Tidak disebutkan di sini. Nah, tambahan saja. Jadi yang dimarifatkan dengan al atau idhofah. Contohnya kayak apa? Misalnya kalimat khotim mufrad menunjukkan makna 1 khotim. Tapi kalau diidhofahkan bisa menyeluruh. Khadimu Zaidin. Hatamnya Zaid. Nah, hatamnya Zaid. Ini seandainya 10 yang masuk semuanya ke kalimat khatimnya Zaid. Misalnya a'ti khadima Zaidin misalnya fulusan. A'ti khadima Zaidin fulusan misalnya. Kita lanjut lafadz-lafadznya am. Jadi lafadz am tadi yang pertama adalah isim mufrad yang dimarifatkan dengan al. Begitu juga tapi alnya al yang bermakna istighraq. Kita tahu di nahwu ada al-ahdi, ada al lil haqiqah. Al-ahdi ada 3 tadi, al-ahdu dini, huduri, kemudian dzikri. Nah, itu bukan am. Begitu juga al lil haqiqah juga ada 3. Ada lil isyara ilal haqiqah min haitsu hiya, ini bukan am. Ada lil haqiqah fi dimnil afrad, itu ini juga bukan am. Jadi yang satu-satunya yang al lil istighraq itu yang menunjukkan am, itu yang menunjukkan am seperti itu. Kemudian juga mufrad yang dimarifatkan dengan idhofah, ini juga am. Jadi sampean bawa pulpen mana ta? Lupa.
Ya. Jadi isim mufrad yang dimarifatkan dengan idhofah. Nah, walaupun asalnya mufrad, tapi kalau diidhofahkan itu jadinya am, secara lughah. Tapi uruf bisa jadi menentukan lain. Kita bahas ini kan secara lughah, makna secara lughah. Jadi isim mufrad diidhofahkan jadi am. Ra'aitu a'ti khadima Zaidin. Khadim ya berarti semua khadamnya Zaid, walaupun 10 ya semuanya masuk ke kalimat khadima Zaidin secara lughah. Secara uruf atau korina ini ketika mutlak kita arahkan ke am. Tapi ketika secara uruf bisa beda, itu secara uruf bisa beda, ya, tergantung korinanya nanti. Tapi secara lughah seperti itu. Kemudian termasuk yang am, wasmul jam'i al mu'arraf bil lam. Nah, itu isim jamak di sini bukan istilah di nahwu ya, pokoknya lafadz yang menunjukkan mana banyak gitu aja di sini maksudnya, termasuk jamak. Isim jamak yang dima'rifatkan dengan lam, dengan al tadi itu, ini juga am. Nahwu faktulul musyrikina, bunuhlah, perangilah semua orang musyrik, semua itu semua orang musyrik. Nah ini am, kenapa jamak dima'rifatkan dengan al, jadi am. Begitu juga sama seperti mufrad tadi itu, jamak yang dimarifatkan dengan idhofah. Ya tadi itu tolabah, ma'had, dalwa misalnya. Mencakup semua tolabah. Kenapa? Dia marifat gara-gara idhofah. Tolabah diidhofahkan pada ma'had. Ma'hadnya masih nakirah. Nah, dalwanya marifat. Jadi ketularan ma'rifat. Mudhofnya ketularan ma'rifat lah. Ini am menyeluruh kepada semua tolabah. Mencakup semua tolabah. Jadi imma dimarifatkan oleh al atau dimarifatkan dengan idhofah. Ini mufrad dan jamak. Tasniyah juga demikian. Tasniyah ketika dimarifatkan dengan idhofah misalnya, itu juga bermakna am. Karena itu doa seperti ini benar, tidak salah. Misalnya ada orang banyak doa, yang memimpin doa Allahumma fir lana wali walidaina. Apa harus walidina? Kalau walidaina dua orang tua lah, yang amin ini gimana? Enggak, mencukup semua. Walidaina dua orang tua. Lo kan dua tok berarti. Orang tuanya orang yang hadir kan banyak. Nah kan ada idhofahnya. Nah, walidaina berarti kedua orang tua dari masing-masing kami. Jadi masing-masing dari dua orang tua kami. Jadi mencakup kepada semua yang hadir. Jadi enggak usah sebagian menyalahkan. Ini kan salah doa ini, Allahumma fir lana walidaina. Lah, orang tua yang amin ini gimana? Tidak masuk ke situ. Kan walidaina dua. Maksudnya karena ini am. Jadi berarti maknanya masing-masing dari kedua orang tua kami, kedua orang tua saya, kedua orang tuanya fulan, kedua orang tuanya fulan lah. Am. Gara-gara apa amnya? Gara-gara ma'rifat bil idhofah. Itu, ma'rifat bil idhofah. Lebih umum lagi walidina memang mencakup kakek, nenek dan seterusnya. Nah, itu. Kalau walidaina kan ayah ibu aja. Nah, itu. Wasmul jam'i al mu'arraf bil lam, nahwu faktul musyrikin, atau dengan idhofah kayak tadi itu contohnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, lafadz am adalah wal asma al mubhamah, isim-isim mubham. Isim mubham itu seperti mausul dan yang lain-lain, itu nanti akan disebutkan. Wal asma al mubhamah, isim-isim mubham ini juga am. Contohnya kaman, seperti lafadz man, fi man yakil, yang menunjukkan orang yang berakal. Itu man ini am. Man yang am ini baik syartiyah atau istifhamiyah. Itu syartiyah atau istifhamiyah. Ini apa? Qat'an bila khilaf. Begitu juga mausulah dan mausufah, itu juga am. Itu juga am, asalkan tidak terjadi ahdu, tidak tidak tertentu pada sebagian orang. Nah, itu. Jadi man ini baik syartiyah, istifhamiyah, mausulah atau mausufah, man nakira mausufah, ini am ini. Semuanya am ini. 4 model ini am. Contohnya syartiyah seperti ini. Man dakhala dari fahuwa amin. Syarat kan? Siapapun yang masuk rumahku maka dia aman.
Artinya dia aman dengan syarat masuk rumahku. Nah, ini am. Man ini berapa orang? Ya terserah siapa berapa aja yang masuk. Am mencakup kepada semua yang berakal. Kalau kambing masuk, enggak masuk kategori fahuwa amin. Kenapa? Man untuk man yakil. Kambing enggak masuk, kucing enggak masuk. Itu. Man dakhala dari fahuwa amin la am. Ini contohnya apa? Syartiyah. Istifhamiyah juga am. Itu. Misalnya pertanyaan, man fa'ala hadza. Ini bertanya tentang siapa saja. Man fa'ala hadza, siapa saja, nggak tertentu pada Zaid, nggak tertentu pada Amr. Ya siapapun yang berakal yang melakukan perbuatan itu ditanyakan berarti. Man fa'ala hadza, mau 1 orang, 2 orang, 10 orang. Pokok siapapun yang melakukan ini berarti masuk dalam istifham. Am, ini istifhamiyah. Begitu juga mausul. Begitu juga isim mausul. Ini juga am. Misalnya a'ti man dakhala daroka. Berilah hadiah kepada orang yang masuk rumahmu. Ya siapapun yang masuk. Siapapun yang masuk. Ini mausul. Nakira mausufah juga sama. Nah, jadi baik syartiyah, istifhamiyah, mausulah atau nakira mausufah semuanya am. Kecuali kalau maksudnya orang tertentu, ma'hud misalnya. Nah kalau seperti itu ya nggak am, sama kayak al tadi. Kalau alnya al-ahdi maka tidak am. Ya, kemudian termasuk am lagi wama, fima la yakil, man am, ma juga am, isim-isim mubham. Nah, ini tapi bedanya kalau man untuk man yakil, kalau ma untuk yang la yakil, tidak berakal. Ini am. Jadi ma ini am, sama seperti man tadi, baik syartiyah, istifhamiyah atau mausulah. Itu. Syartiyah, istifhamiyah atau mausulah. Ini sama-sama am ini. Penggunaannya ma itu. Penggunaannya ma, syartiyah, istifhamiyah, mausulah. Am. Contohnya maja'ani minka akhatuhu. Apapun yang datang dari ente akan aku ambil. Apapun yang datang dari kamu akan aku ambil. Apapun. Itu sedikit, banyak, itu bernilai mahal atau tidak mahal. Apapun yang darimu aku terima. Maja'ani minka akhatuhu. Ini am. Jadi contoh-contoh yang mausul dan istifham bisa dia sendiri. Jadi intinya ma itu yang menunjukkan makna tidak berakal itu am, baik syartiyah, mausulah atau istifhamiyah. Termasuk yang am lagi adalah wa ayyun. Itu. Wa ayyun istifhamiyatan au syartiyatan au mausulatan. Ayun juga sama, baik ayun istifhamiyah bermakna istifham atau syarat atau mausul. Ini am fil jami' ini. Fil jami'. Istifhamiyah au syartiyah au mausulah fil jami', semuanya tadi itu man, ma, ayun, baik istifhamiyah, syartiyah, mausulah, bukan alafu fil jami' ay fi man yakil wa ma la yakil. Ini loh, ayun penggunaannya fil jami'. Kalau man kan fi man yakil, kalau ma fi ma la yakil. Kalau ayun untuk semuanya, untuk man yakil atau man la yakil, ma la yakil, itu bisa dua-duanya. Nah, ini am, baik syartiyah, istifhamiyah atau mausulah. Contohnya nahwu ayu abidi ja'aka ahsin ilaih. Budakku yang mana saja, ayu, jadi budakku yang mana saja datang kepadamu, maka berbuat baiklah pada dia. Ini contohnya yang syartiyah. Ayu abidi ja'aka ahsin ilaih. Artinya berbuatlah baik pada budakku dengan syarat dia datang padamu. Nah, itu. Jadi siapapun dari budakku yang datang padamu, muliakan dia. Itu. Berbuat baiklah pada dia. Am, berarti yang mana saja. Mau datang salah satu, datang semuanya. Datang yang A, datang yang B, mencakup semuanya ayun di sini. Wa ayyal asya arota a'taitukahu. Contohnya mausul. Atau ayyul asya arota a'taitukahu. Apapun yang kamu mau akan aku beri. Apapun yang kamu mau akan aku berikan. Nah, ini contohnya mausulah. Ini juga am, mencakup apapun. Itu. Minta apapun. Jadi boleh ngomong kayak gini kalau memang siap ngasih apa saja. Kalau nggak siap ngasih apa saja jangan ngomong kayak gini. Nggak cocok dengan lafadznya. Lafadznya am semuanya kok. Oh jangan yang ini loh. Tadi ayul asya.
Ayolah ya ini mencakup semuanya, enggak dibatas-batasi. Kemudian wa aina ya, wa aina. Wa aina fil makan. Aina untuk menunjukkan tempat. Ini juga amnya ke tempat. Kalau man amnya ke semua yang berakal. Ma amnya kepada semua yang tidak berakal. Ayun dua-duanya. Aina umumnya ke tempat, bukan ke orang. Umumnya ke tempat, fil makan. Nahu aina matakun akun maka. Dimanapun kamu berada, aku akan bersama kamu. Dimanapun, artinya mencakup seluruh tempat, bukan orang. Jadi kamu di Pasuruan, saya di Pasuruan. Kamu di Surabaya, saya di Surabaya. Kamu di Malang, saya di Malang. Aina matakun akun maka. Jadi mencakup seluruh tempat. Yang ngomong kayak gini kalau memang siap berada di mana saja. Kalau tidak siap berada, oh jangan tempatin loh, katanya aina itu ya mencakup kepada seluruh tempat. Nah ini. Wa mata fi zaman. Lah mata tapi kepada zaman, bukan pada makan. Kalau aina umumnya ke tempat, kalau mata umumnya ke waktu. Mata syi'ta ji'tuka. Kapanpun kamu mau saya datang. Kalau ngomong kayak gini ya harus siap datang kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, jam 12 malam. Kalau memang betul-betul siap datang kapan saja, baru bisa ngomong mata syi'ta ji'tuka, karena mata ini jam 12 malam loh, jangan jam 12 loh, katanya mata syi'ta. Mata syi'ta ya harus siap kapan saja. Nah, ini amnya di zaman. Wa ma fil istifham. Ini nahwu ma indaka. Ma istifham ini juga ini sebenarnya sudah tercakup di depan tadi. Jadi ma itu kan baik istifhamiyah, syartiyah atau mausulah. Tapi kan tadi nggak diterangkan di sininya. Di kitabnya ini kan, di syarahnya kan disebutkan ma fi ma la yakil gitu aja kan. Dan dijelaskan apakah syartiyah, mausulah, istifhamiyah. Lah ini disebutkan. Tadi ma apa saja, sekarang ini ya apalah mim babi dzikril khos ba'dal itu. Tadi sudah disebutkan secara umum, sekarang disebutkan secara khusus ma istifham. Ma indaka, apa yang ada padamu? Jadi artinya saya nanya apa saja. Bukan ma indaka ini tidak khusus pulpen, tidak khusus buku, apapun yang kamu bawa, apapun yang ada di sisimu ditanyakan, masuk ke dalam istifham. Ma indaka, ma istifham. Ini sudah masuk tadi. Wal jaza. Jaza kan ya, wal jaza. Nahwu ma ta'mal tujza bihi. Jaza maksudnya makom jaza, maksudnya syarat. Tadi sudah diterangkan juga kan, ini sebenarnya ma syartiyah. Di sini diungkapkan dengan jaza ai fi maqamil jaza. Jadi ma yang berada di makom jaza, artinya ma syartiyah. Ma syartiyah itu juga ma ta'mal tujza bihi, ini jazanya. Apapun yang kamu lakukan akan dibalas. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kecil besar fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kecil besar baik buruk semuanya akan dibalas oleh Allah. Nah, ini ma jaza, artinya ma fi maqamil jaza, artinya ma syartiyah Sebenarnya sudah disebutkan tadi. Sudah disebutkan dengan ma yang umum tadi, itu tidak ditentukan ma yang mana. Nuskha yang di sini al jaza, yang di Waraqat, yang disarai Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini. Wa fi nuskha wal khobar badal al jaza. Sebagian nuskha yang lain bukan wal jaza kalimatnya, tapi wal khobar. Itu. Jadi sebagiannya lagi wal khobar, artinya mausul. Khobar di sini mausul, itu juga Contohnya nahwu amiltu ma amilta. Aku melakukan apa yang kamu amalkan. Ya, apa yang kamu amalkan, aku mengamalkan. Apa yang kamu amalkan, aku mengamalkan. Lah ma di sini Kenapa ma khobar? Artinya ma mausul. Ma khobar artinya ma mausul. Wa ghairihi, dan lain-lain. Itu. Nah, jadi lafadz yang disebutkan ada di sini itu 4. Isim mufrad yang dima'rifatkan dengan al. Jamak yang dima'rifatkan dengan al. Isim asma mubhamah, isim-isim mubham. Contohnya man, ma, dan seterusnya. Wa ghairihi, dan banyak lagi isim-isim mubham yang lainnya yang disebutkan di dalam nahwu itu. Apa isinya ghairihi? Ya kal khobar ala nuskhatil ula. Seperti khobar kalau kita ngikutin nuskha yang ula, yaitu wal jaza. Wa ghairihi berarti ya
termasuk ghairi al-khabar, atau sebaliknya wal jaza ala tsaniyah ay ala nuskhah ats-tsaniyah, ada nuskhah kedua bukan wal jaza tadi wal khabar, berarti wa ghairihi isinya di antaranya ya wal jaza, di antaranya seperti itu. Wadah ya. Nah, ini 3. Yang keempat yang mana? Lafat-lafat am yang keempat ini wala fin nakirat, la yang masuk dalam isim nakirah. Artinya kalau bahasa kitab lain an nakirah fi siyakin nafyi. Jadi an nakirah fi siyakin nafyi, isim nakirah yang berada dalam susunan kalam nafi itu am. Kalau dalam susunan kalam musbat enggak am. Jadi nakirah yang berada dalam susunan kalam nafi itu am. Nahwu la rajula fid dari, mahalus syahid rajula, tidak ada satu pun laki-laki di dalam rumah, artinya menafikan semua rajul. Jadi semua rajul am, semua rajul dinafikan. La rajula fid dari, sama sekali nggak ada orang di laki-laki dalam rumah, baik 1, 2, 10, 100 nggak ada semuanya. La rajula fid dari am. Nakira itu bisa am kalau berada di susunan nafi. Kalau dalam susunan isbat enggak, atau susunan syarat juga sama. Di sini nggak disebutkan. Nah, kan la fi nakirat, begitu juga fi syarti. Jadi an nakira fi siyakin nafi itu am. Begitu juga an nakira fi siyakis syarti itu juga am. Nah, ini disebutkan sebagian. Banyak lagi yang lain, nanti bisa kalau kepingin lebih luas ya di kitab yang lebih besar nanti insya Allah. Atau antum bisa mutalaah gitu. Kita lanjut. Wal umumu min sifatin nutki. Am itu atau umum itu sifatnya nutuk, sifatnya lafat. Nah, jadi am yang bisa dikatakan am itu lafat. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi, fi ghairi nutuk minal fi'li wa ma yajri majrahu. Selain nutku, selain lafat, fi'il tidak bisa disifati dengan umum, atau ma yajri majrahu, atau yang sama seperti fi'il, ucapan tapi dianggap seperti fi'il, itu juga tidak am. Jadi yang bisa dikatakan am itu ini masuk Salim kelas piro? Iku mimi iku. Jadi yang bisa disifati umum dikatakan am itu adalah lafat nutuk. Fi'lu tidak bisa dikatakan am. Misalnya Rasulullah SAW pernah melakukan jamak sholat misalnya. Tidak bisa dikatakan oh jamaknya am ini mencakup jamak takhir dan juga jamak takdim. Itu. Nah, ini kan fi'lun nabi, tidak bisa dikatakan am. Kalau ucapan iya bisa dikatakan am. Kalau fi'lu ya enggak. Kalau takdim berarti bukan takhir. Kalau takhir berarti bukan takdim. Nah, seperti itu. Nah, ini am. Jadi wal umum min sifatin nutki. Umum itu adalah sifatnya nutuk, sifatnya lafat. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Tidak boleh kita mengatakan ada sifat keumuman pada fi'lu atau yang seperti fi'lu, ma yajri majral fi'li. Contohnya yang fi'lu, kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam bainas shalatain fis safar, rawahul Bukhari. Ini kan cerita. Ini ada sahabat bilang ngomong. Nah, yang kita katakan am atau tidak itu kalamnya Nabi. Bukan sahabat yang berkata menceritakan fi'lunya Nabi. Berarti kalau itu fi'lu. Ini ada sahabat cerita bahwa Nabi pernah melakukan jamak antara dua sholat ketika safar. Nah, kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam bainas shalatain fis safar, rawahul Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ini qaulun Nabi apa fi'luhu? Fi'lun Nabi. Maka ini ya berarti imma safar tawil, imma safar qasir. Oh, dua-duanya kan am. Mana yang am? Mana lafadznya? Tidak ada lafadznya. Lufis safar ini bukan lafadznya Nabi ini. Sahabat menceritakan fi'lunya Nabi. Nabi melakukan jamak ketika safar.
Jama' apa ini? Takdim apa takhir? Am, karena kan tidak disebutkan. Bukan am, ini fi'lu, bukan qaul. Mana qaulnya? Tidak ada. Qaulnya Nabi, fi'lunya apa? Tidak ada. Jamaknya jadi salah satu imma takdim atau takhir. Karena tidak mungkin kan satu fi'lu disifati takdim dan takhir. Satu safar dikatakan tawil dan qasir, imma qasir, imma tawil. Tidak bisa kita katakan am ini. Fa innahu la ya'ummus safar tawil wal qasir. Itu. Ini ndak am, ndak mencakup safar tawil dan qasir. Kenapa? Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Karena pastinya terjadi salah satu ini. Kalau tawil berarti ndak qasir, kalau qasir berarti ndak tawil. Kalau takdim berarti nggak takhir, kalau takhir berarti ndak takdim. Oh enggak, dua-duanya am ini. Ya tawil, ya qasir, ya takdim, ya takhir. Nggak bisa. Ya kalau qaul. Ini fi'lu. Fi'lu tidak am. Ini contohnya fi'lu. Ma yajri majrahu seperti apa? Seperti keputusan pengadilan. Nabi berkata, ada lafaz dari Nabi, tapi sebagai vonis pengadilan. Vonis pengadilan namanya hakim. Nabi kan jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Beliau juga menjadi ra'isul daulah al-islamiyah, ya kan? Beliau juga jadi hakim, qadhi istilahnya, qadhi. Ketika ada hakim, dua orang disidang. Kemudian hakim mengeluarkan keputusan pakai lisan. Lafaz kan berarti kan, nutuk kan. Nah, tapi nutuk yang sebagai keputusan pengadilan ini yajri majrul fi'li. Tidak bisa dikatakan am. Kenapa? Hakim ketika menvonis, dengan ini saya memutuskan karena kamu punya utang, tidak mau bayar, tak penjara 5 tahun. Apakah semua yang ini berlaku untuk semua yang punya utang di penjara 5 tahun? Tidak, ya yang bersangkutan itu aja. Nah, ini yang maksudnya ma yajri majron nutki, yaitu wakama fi qadaihi. Qada keputus vonis pengadilan. Qada itu vonis pengadilan. Seperti Nabi memberikan vonis pengadilan bisyuf'ati lil jar. Jadi Nabi memutuskan ada dua orang berseteru, jadi ada tetangga sebelahan rumahnya. Ada tetangga dua orang sebelahan rumahnya. Satunya ini dijual ke orang. Tetangga nuntut, saya nuntut syuf'ah. Udah, saya beli secara paksa rumah ini karena ini dulu tetangga saya, kadung cocok, nanti dibeli orang lain nanti takutnya nggak cocok dengan tetangga yang baru, daripada ruwet dengan tetangga baru nanti wis rumahnya tak beli secara paksa, syuf'ah. Nah, Nabi pernah memberikan vonis seperti itu. Jadi ada tetangga lapor karena tetangga sebelahnya jual rumahnya, jadi dia nuntut untuk membeli rumah itu secara paksa atau yang disebut dengan syuf'ah, membayar dengan sejumlah harganya. Nabi memutuskan, iya kamu boleh ngambil syuf'ah. Nah, apakah ini amda khusus orang itu? Secara mazhab Syafi'i khusus orang itu. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i syuf'ah tidak berlaku untuk jar, berlaku untuk apa? Syarik. Jadi kalau saya dulu beli rumah urunan dua orang misalnya, atau dapat warisan milik saya dan adik saya misalnya, rumah mustarok, punya belum dibagi, kemudian punya akhi dijual, atau punya teman anak yang urunan dulu dijual, saya beli, berhak membeli secara paksa, syarik. Tapi kalau jar tetangga tidak bisa, urusan dia dijual itu. Ini Nabi memberikan keputusan boleh syuf'ah untuk seorang tetangga. Wa kama fi qada'i, seperti keputusan Nabi bisyuf'ati lil jar, yang memberikan kewenangan syuf'ah untuk seorang tetangga. Rawahun Nasa'i anil Hasani mursalan. Ini diriwayatkan Imam Nasa'i dari Sayyidina Hasan tapi mursal. Itu ada yang apa? Rawinya yang gugur. Itu rawinya yang tidak disebutkan. Itu. Fa innahu la ya'ummu kulla jarin. Ini tidak mencakup semua tetangga. Kenapa? Lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Karena bisa jadi ada khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kepada tetangga itu, dan ada memang sebagian hukum yang berlaku secara khusus. Kayak sebagian sahabat jadi saksi walaupun satu orang bisa. Sahabat siapa namanya? Itu. Ada sebagian sahabat itu kalau dia jadi saksi satu orang cukup. Padahal kalau fadl lebih afdol Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak boleh. Khususiyah bagi orang ini. Karena ada hal tertentu yang menyebabkan dia dapat khususiyah itu. Begitu juga jar ini. Ada kemungkinan dia punya khususiyah, sehingga Nabi memperbolehkan dia untuk syuf'ah. Dan karena ini sifatnya qadha, maka tidak berlaku untuk semua orang, hanya berlaku untuk fulan itu. Nah, jadi
ucapan Nabi yang sifatnya untuk tasyrik, pensyariatan, itu am ke semua umat. Tapi kalau untuk qadha, keputusan kasus tertentu, jadi ada kasus tertentu Nabi memutuskan dengan keputusan A misalnya, ini tidak berlaku untuk semua orang, tidak berlaku untuk semua, ya untuk yang bersangkutan itu aja, untuk yang bersangkutan. Lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar.